Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan. Nah, salah satu yang berkenaan dengan tema kita nih di belakang sini, dengan perayaan Isra dan Mi'raj, kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan wanita sebagai tiang negara. Nabi Muhammad mengatakan, lailata an usriya bi ra'aitu aktsar ahli nar minan nisa. Ini suka tidak suka, memang ada hadisnya. Jadi harus saya sampaikan juga agar kita semua tidak termasuk di antara kelompok orang-orang yang disampaikan Nabi ini. Kata Nabi Muhammad, malam aku di Isra Mi'rajkan, aku lihat kebanyakan penghuni neraka dari kalangan kaum wanita. Kenapa banyak perempuan ada di dalam neraka? Karena memang jumlah perempuan di akhir zaman kabarnya lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Itu iya juga. Tapi juga memang ada banyak perempuan-perempuan yang terjerumus ke dalam api neraka. Saya berharap yang ada di sini semuanya tidak ada yang termasuk di dalamnya, insyaallah. Termasuk juga orang tua kita, anak-anak perempuan kita, semua orang-orang yang kita sayangi, insyaallah aman semua, mudah-mudahan, amin. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, wa adkhilna ilal jannati ma'al abrar ya aziz ya ghaffar birahmatika ya arhamar rahimin. Jauhkan kami dari api neraka-Mu ya Allah. Selamatkan kami dan masukkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah, bersama dengan hamba-hamba yang baik-baik di sisi-Mu ya Allah. Kami dan seluruh keluarga kami ya Allah, dengan rahmat-Mu ya arhamar rahimin, wahai Zat yang paling rahmat di antara semua yang memberikan kasih sayang. Teman-teman saya sekalian, saat Nabi Muhammad menyampaikan hadis tersebut, ada sahabat pada tanya, dan kita harus berterima kasih nih kepada para sahabat-sahabat yang bertanya, kita jadi tahu sebabnya. Apa sih? Apa hal yang membuat perempuan banyak yang ada di dalam neraka biar kita hindari, biar kita jauhi? Kita yang oleh Allah dijadikan di dunia ini sebagai tiangnya negara, kita juga berharap di hari akhirat nanti kita juga menjadi para penghuni surga, insya Allah. Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan perempuan banyak yang ada di dalam neraka? Sebabnya apa? Apa perkara paling banyak yang membuat perempuan terjerumus di dalam api neraka? Ali annahunna naqisatul aql waddin. Apakah karena perempuan itu kurang akalnya, kurang agamanya? Apa maksudnya kurang akal? Bukan berarti nggak pinter, tapi perempuan itu suka lebih banyak pakai perasaan daripada pakai akal, daripada pakai logika. Istilah orang zaman sekarang, perempuan suka pada baper, kebawa sama perasaan. Masya Allah, tuh perempuan suka kayak begitu. Jadi apakah itu sebabnya Rasulullah, perempuan suka main rasa daripada main akal? Ahia naqisatuddin, apakah karena perempuan kurang ibadahnya? Kenapa kurang ibadahnya? Sholatnya dalam sebulan ada potong seminggu karena datang menstruasi. Puasanya sebulan Ramadan kepotong seminggu. Kadang-kadang kalau sebelum
Ramadan bulan Sya'ban melahirkan, kepotongnya bukan cuma seminggu tapi sebulan karena terpotong dengan nifas. Apakah karena itu wahai Rasul? La, kata Nabi Muhammad, enggak, bukan. Perempuan banyak masuk neraka bukan karena itu. Itu bukan hal yang merupakan kekurangan perempuan. Perempuan itu malah justru terbawa perasaannya adalah sebuah kelebihan, bukan kekurangan. Dalam beberapa hal. Kabarnya, saya kasih tahu aja ya. Perempuan itu antara akal kanan sama akal kirinya seimbang. Sehingga ada keseimbangan antara berbagai macam hal. Perempuan bisa berpikir sambil mengerjakan sesuatu. Makanya jangan heran, perempuan tuh suka dibilang multitasking. Kalau pagi-pagi nih, sambil masak, sambil dengerin YouTube, TV buka juga. Begitu ya. Ini kayaknya yang ketawa berasa nih. Habis gitu sambil gendong anak pula. Kalau anaknya nangis, di mesin cuci baju-bajunya lagi dimasukin pula. Itu semuanya sambil kerja tuh. Telinga kerja, mata kerja, handphonenya bunyi, sempet diangkat, diajakin ghibah, diajak gosip sama temennya, bisa nyambung. Masya Allah. Sampai saya pernah dengar seorang psikolog mengatakan, kalau kamu ngajak bicara anak perempuanmu, dia sambil gambar, biarin. Karena meskipun tangannya gambar, otaknya, telinganya tetap bisa mendengarkan dengan baik dan mencerna dengan baik. Tapi kalau anak laki-laki, kamu ajak ngomong dia sambil main game, misalnya gitu, jangan boleh. Karena dia kalau lagi main, dia nggak akan mendengarkanmu. Dia sambil mengerjakan sesuatu, tidak akan mendengarkanmu. Itu kemampuan perempuan. Allah Subhanahu wa taala karenanya seperti yang disampaikan Nabi Muhammad, menganggap perempuan itu sebagai tiang negara, tiang rumah tangga. Ini kayak tiang nih ibu-ibu sekalian, jadi sandaran. Sandarannya atap ke tiang, sandarannya dinding ke tiang, pintu sandarnya juga ke tiang, semuanya bersandar ke tiang. Karenanya Allah jadikan sistem otak perempuan itu memang berbeda dengan sistem otak laki-laki. Jadi itu bukan merupakan kekurangan bagi perempuan, justru merupakan kelebihannya. Sahabat tanya, kalau gitu apa yang menjadi permasalahan kaum perempuan sehingga kaum perempuan ini banyak ada di neraka? Apa sebabnya wahai Rasul? Biar kami bisa sampaikan kepada anak-anak perempuan kami, kepada istri kami, kepada ibu kami, saudari kami, agar kami semua tidak ada yang masuk di antara orang-orang yang menjadi penghuni neraka tersebut. Nabi menyebutkan dua hal. Simak baik-baik wahai calon penghuni surga. Simak baik-baik biar kita semuanya terhindar dari neraka. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, li annahunna yakthurnal la'nah wa yakfurnal ashirah. Li annahunna yakthurnal la'nah wa yakfurnal ashirah. Yang pertama, li annahunna yakthurnal la'nah, karena perempuan itu suka ngomel. Perempuan suka caci maki. Perempuan gampang mengolok-olok. Perempuan gampang menghina orang. Perempuan lidahnya lebih ringan
berkata sesuatu yang buruk pada orang lain. Banyak di antara perempuan calon penghuni neraka, kalau yang di sini calon penghuni surga semua, insya Allah nggak begitu. Banyak di antara perempuan calon penghuni neraka yang tidak mampu menjaga lisan mereka. Nah, kalau zaman sekarang ditambahin, selain nggak bisa jaga lisan, nggak bisa jaga jempol. Dari komentar di media-media sosial, dari komentar di grup-grup WhatsApp, ya. Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, jadi kalau kamu ingin menjadi salah satu calon penghuni surga, hal pertama yang harus kita lakukan adalah jaga lisan. Jaga lisan. Jaga mulutmu. Mulutmu harimaumu. Diterkam bisa-bisa dirimu sama mulutmu sendiri. Hati-hati teman-teman. Hati-hati. Lisan nih, sumber petaka paling jahat. Lisan nih, sumber kecewa paling banyak. Sumber penyesalan paling banyak disebabkan karena ulah lisan. Teman-teman saya sekalian, sering gak habis ngomong nyesel, ya ampun coba tadi gak ngomong gitu? Sering? Sering? Atau lebih sering, aduh saya nyesel kenapa tadi nggak ngomong, kenapa saya diem aja? Enggak, jarang ya. Kita lebih sering menyesal karena berbicara daripada menyesal karena diam. Jaga lisan. Terutama kepada orang-orang tersayang, orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita nih kadang-kadang kalau kita di luar, kita gampang minta maaf sama orang. Coba aja perhatikan. Kita kalau di jalan gitu kan, kita tabrak orang, kita langsung bilang, maaf ya, maaf. Saya nggak sengaja, maaf ya. Tapi kalau dalam rumah, kita lagi jalan, kita nabrak suami kita, kenapa sih duduk di sini? Kayak nggak ada tempat aja, sanaan kenapa? Masya Allah, padahal kita yang nabrak. Tetap juga nyalahin dia. Begitu? Ada yang begitu di sini? Jaga lisan, teman-teman saudaraku sekalian. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah api neraka mencabik-cabik seseorang melainkan illa bima hasadat alsinatuhum, melainkan disebabkan apa yang dilakukan oleh lisan-lisannya. Buka-buka aib orang, menyebar-nyebarkan aib orang. Nah, tuh. Ini dia nih. Kalau udah tahu ada aib dibuka sana buka sini, seneng rasanya semua orang tahu siapa dia sebenarnya. Wah. Padahal dalam hadis Nabi Muhammad mengatakan, siapa yang menutup aib saudaranya, Allah akan menutup aibnya dunia dan akhirat. Siapa yang membuka-buka aib saudaranya, Allah akan buka aibnya walau fi jawfi baitih, walaupun di dalam kamar tidurnya sendiri. Buka sama Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita perempuan yang bisa jaga lisan. Amin.